Fikers nih yang udah mulai pada bosan WFH dari rumah ya kan, udah mulai bingung ngapain. Nah aku juga mulai bingung nih, bahkan udah mulai bertanya-tanya tentang kegiatan apa lagi sih yang harus dilakukan. Nah salah satu yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat adalah melakukan hubungan seksual. Sebenarnya boleh nggak sih dilakukan pada saat pandemi corona seperti sekarang ini? Nah langsung aja kita tanya pakarnya. Ini ada Dokter Boyke di samping aku. Halo dokter. Halo, kita physical distancing ya. Benar. Jaraknya harus 1 meter. Wawancaranya Saya juga pakai ini, masker. tapi karena mau diwawancara ya oke lah kita lepas ya. Benar. Jadi pada prinsipnya hubungan seks suami istri boleh-boleh saja ya. Apalagi kalau dua-duanya itu benar-benar di rumah banget, nggak pernah keluar. Nah yang menjadi masalah adalah apakah pasangannya itu masih sesekali keluar, si yang laki juga sesekali kerja gantian. Nah itu yang harus jadi masalah ya. Pastikan bahwa pasangan Anda bersih dari COVID. Caranya gimana? Ya tentu kalau mau sih dengan melakukan pemeriksaan tes. Tapi kalau dengan cara kita menjaga, ya misalnya kalau dia keluar dia selalu menggunakan masker, ya. Kemudian kalau dia keluar dia juga selalu melakukan physical distancing dan tidak untuk kumpul-kumpul. Dia betul-betul keluar rumah karena emergency. Misalnya membeli bahan makanan pokok. Yang si laki-lakinya misalkan dia jadi perawat atau karena dia harus menandatangani gaji dan sebagainya, oke. Tapi dia juga melakukan hal-hal tersebut. Nah, yang terpenting adalah ketika dia mau masuk ke rumah, ya, harus bersih. Ketika mau masuk ke rumah harus bersih, ngapain aja? Itu semua dari mulai sepatu lepas, cuci. Kemudian tangan dicuci, muka, ganti baju, lanjut mandi pakai sabun sampai ke atas kepala. Baru setelah itu boleh nyentuh pasangannya. Ya, jadi boleh untuk melakukan hubungan seks bagaimanapun juga. Tapi ingat, kita kasih ingat, jangan sampai hamil. Artinya siapkan juga kondom. Kenapa? Lagi era corona begini, hamil risikonya tinggi. Pertama, kamu harus melakukan pemeriksaan check up kan. Itu juga berbahaya. Di rumah sakit itu sumber penularan corona yang paling banyak. Ya. Yang kedua adalah kalau sampai kena corona, mungkin bukan saat hubungan seks, tapi pada waktu dia jalan atau kemana, bayinya nanti seperti apa, kita memang belum ada penelitian. Bayi-bayi dengan positif corona. Yang jelas pasti daya tahan tubuhnya jauh lebih rendah daripada bayi-bayi yang sehat. Jadi siapkan kondom. Atau kalau yang sudah KB, jangan lupa. Aduh kalau nggak mau pakai kondom, ada pil KB tinggal beli. Ya, pakai online juga bisa kok kalau pil KB sih. Oke? Berarti aman ya dok ya dilakukan asal aman, bersih. asal bersih. Tapi kan pertukaran cairan itu? Pertukaran cairan kalau dua-duanya bersih ngapain? Mesti takut. Okay. Yang kita takutkan tuh, sorry ya, gimana buat tuh? bujangan-bujangan yang jajan. Waduh. Kita nggak tahu tuh. Oh iya. Tapi kalau masih bujangan di rumah terus ngapain? Onani boleh? Boleh. Itu sih nggak masalah karena kan dia cuma diri dia sendiri gitu ya, nggak masalah juga. Tapi kan kalau memang bisa punya kegiatan yang lebih positif seperti olahraga, seperti baca buku, seperti main game yang seru-seruan, karaokean sama apa, ataupun misalnya main catur, itu kan lebih positif ya ketimbang onani begitu. Tapi katanya onani juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Betul, dok. ya. Beberapa penelitian menunjukkan kalau kita sakit ya, apakah itu flu ringan atau nyeri-nyeri sendi kecapean ya, ataupun mah ringan, itu dengan hubungan seks biasanya langsung sembuh. Wow. Ya karena Amazing. apa? Ternyata ketika kita melakukan hubungan seks dikeluarkannya hormon yang namanya hormon endorfin yang memberikan rasa kebahagiaan, relaksasi. Akibatnya apa? Imunitas kita naik, limfosit kita naik. Jadi justru pada saat COVID ini, sepanjang kita yakin pasangan kita dua-duanya adalah bersih, melakukan hubungan seks is okay. It's okay, tapi ada juga nih meme yang beredar dok. 14 hari self quarantine negatif corona positif hamil. Nah. Waduh, gimana itu dok menanggapinya? Saya juga banyak dapat telepon yang program-program yang ternyata hamil kan. Dok gimana, saya kan nggak berani ke tempat dokter, ke ruang praktek. Oke. Sepanjang kamu tidak mengalami perdarahan, kontraksi, ya, nyeri perut, kemudian mual muntah yang berlebih-lebihan, tunggu aja. Kamu yakinkan dulu positif, beli test pack online.
cek sendiri sudah positif, udah tunggu sampai nanti wabah ini reda, baru kamu kontrol ke dokter untuk USG untuk memastikan kehamilan ini sehat atau enggak. Betul. Jadi beberapa sih yang tetap aja kekeh pengen ya udah, tapi kamu masuk ke klinik tentu dengan persyaratan cuci tangan, dites suhu, mesti pakai masker, semua pasien harus pakai masker. Kemudian juga ya sedapat mungkin kita juga jarak ini kita periksa. Kalau mereka tetap kekeh, terutama anak-anak pertama tuh biasanya anak-anak pertama tuh pengen, ya saya pengen yakin banget dok ada kantongnya nggak, oke. Kita lakukan USG. Oh gitu. Tapi dengan itu ya persyaratan yang harus bersih Iya, masuknya. harus bersih dan sebagainya. Nah, terus dok, ini kan lagi corona kayak gini, ada juga orang yang menanggapnya itu dengan panik gitu kan ya. Nah, apakah kepanikan, kecemasan, ketakutan tuh mempengaruhi seksualitas gitu dok? Saya dapat juga beberapa pasien, dok, kok saya tiba-tiba drop. Kenapa? Mikirin ya dok, karena mikirin saya work from home, tapi katanya ada dengar kabar mau di PHK. Aduh. Ada kabar dengar kabar katanya gajinya nggak turun, cuma sesuai yang ada di ini aja. Nah, kecemasan penyebab 45% terjadinya disfungsi ereksi. Gini deh, supaya kamu nggak terganggu fungsi ereksinya, nomor 1 tetap pola hidup sehat, ya. Tetap minum itu tuh yang Profesor Ridom juga bilang, ada jahe merah, ada sereh, ada temulawak, kemudian ada lagi kayu manis dan rempah-rempah. Kenapa? Jahe merahnya tuh juga bikin seksnya bagus. Kedua, pikir positif bahwa bukan cuman kamu aja yang mengalami begitu. Semua orang mengalami. Itu akan mengurangi, oh bukan saya. Dan ini adalah pandemi seluruh dunia, bukan orang Indonesia aja. Jadi kamu pikir positif aja, ya. Yang kedua, yang ketiga, supaya kamu tetap seksnya bagus, yang ketiga tetap olahraga minimal 30 menit per hari di bawah sinar matahari. Kalau bisa ya, kayak saya sendiri juga melakukan, buka baju, cuma pakai celana pendek, lari di tempat di depan balkon, kena sinar matahari. Nah, iya, itu juga aku lihat tuh dokter ya. Itu juga akan membuat tubuh kita menjadi imunitasnya lebih baik. Oke dok, nah ini ada permasalahan juga tentang bosan. Karena kan di rumah Pak Sutri udah mulai monoton gitu dok. Gayanya itu gimana tuh dok? Posisi-posisi hubungan seks kan bisa kita atur sendiri. Kamu kan bisa milih-milih gitu. Hari ini, hari pertama. Gimana tuh hari pertama? Misalnya posisi biasa. Oke. Hari kedua, Cinderella menunggang kuda ya, kamu yang di atas ya. Waduh, oke. Hari ketiga, kamu di belakang ya, dari belakang ya, dog position. Yang keempat, posisi helikopter, muter-muter, oke. Hari yang kelima, sendok garpu ya, posisi miring. Hari yang keenam, kamu duduk ya, aku pangku ya, posisi 7. Tiap hari bisa kita ganti ke posisi-posisi itu. Yang penting adalah bahwa kedua-duanya menyukai seks. Kedua-duanya bisa menikmati seksnya dengan baik. Ya, artinya kedua-duanya itu memang menganggap seks itu sesuatu hal hiburan. Tapi kalau kamu menganggap seks itu takut, selalu dengan takut-takut, malah jadi akhirnya bukan kenikmatan yang didapat. Yang satu tertekan jadi disfungsi ereksi, yang satu jadi susah orgasmenya. Itu kan malah rugi. Ya udah di rumah yang mestinya kita lebih hot, apalagi pasangan-pasangan yang baru menikah, pasangan-pasangan yang masih muda-muda, nikmati seks mumpung masih ada di rumah. Ingat loh, seks meningkatkan imunitas kita. Tuh, di-explore ya dok ya. Nah, selain berganti gaya, apakah permainan seperti kayak role play gitu, kayak misalnya gini, fantasi-fantasi itu apakah juga bisa kalau menjadi... masih belum punya anak nih atau punya anak udah pada tidur, sekali-kali lakukan di kamar mandi. Ya, sekali-kali dilakukan di dapur sambil masak, boleh, nggak ada masalah. Garasi. Sekali-kali dilakukan di mobil, kan boleh, ya kan, lain aja nggak masalah. Sekali-kali lakukan juga misalnya di atas karpet, pakai aromaterapi, sekali-kali pakai madu, sekali-kali juga pakai ice cream atau apa? Alat bantu seks, dildo dan sebagainya, ice cream, segala macam cara untuk mendapatkan kenikmatan itu bisa asal kita kreatif. Oke, kreatif dan juga pasti harus higienis ya dok ya. Higienis. Tapi kan kita udah yakin bahwa pasangan kita nggak kena, dia juga nggak kena. Jadi kita boleh dong menggunakan semua bahan-bahan makanan yang ada. Waduh. Dari mulai madu, ya kan. Mau madunya ditaruh di payudara, mau ditaruh di mana-mana kan boleh-boleh aja itu sih. Hak dan suami istri. Sekali lagi, suami istri.
Oke, dok, nih tadi kan sempat juga menyarankan untuk menggunakan sex toy. Nah, di tengah pandemi corona kayak gini boleh emang dok? Aman. Asal sex toys-nya kamu semprot dulu lah pakai cairan yang ada alkoholnya, bersihin dulu. Sex toy-nya bener-bener kamu umpetin. Setelah bersih sih boleh, orang udah nggak ada apa-apanya kok. Kamu bersih, sex toy-nya bersih ya boleh. Bahkan beberapa saya anjurkan juga ya, sesekali yang udah mulai tua nonton BF sama-sama nggak apa-apa kok. Tuh Pak Gubernur Jawa Tengah juga kan sesekali untuk mengharmoniskan boleh kok itu. Sepanjang itu dilakukan oleh suami istri. Nonton BF berdua, cobain juga ya itu kayaknya seru banget. Referensi ya dok ya? Referensi, nggak masalah. Oke, nah tadi juga sempat menyinggung anak, kalau anaknya udah tidur. Nah ini gimana dok, nyolong-nyolong untuk melakukan hubungan seksual? Gini, anak-anak itu saya sering dapat juga ya, duduk di rumah ini si suami juga jadi banyak minta, si anak juga pengen dapat perhatian, it's okay. Perhatian kasih ke anak dulu. Ya, ajakin dia main game, ajakin dia karaokean, lari-larian dan sebagainya. Akhirnya kan capek tuh. Paling jam 9 udah tidur. Baru sekarang ngelonin bapaknya. Jadi fungsi wanita tuh gampang kok kalau mau. Nggak itu dianggap sebagai suatu beban. Ingat loh, jalankan stay at home ini dengan perasaan positif. Artinya gue pengen deket sama anak gue pengen deket sama laki gue, ya udah mau diapain lagi gitu loh. Gue pengen deket sama bini gue pengen yang selama ini mungkin gue sering-sering tinggal karena gue kerja, karena gue sekarang pengen betul-betul rumahku, istanaku, rumahku, tempat seksku yang paling indah gitu. Waduh, jadi ke anak dapat, ke suami juga dapat ya dok ya. Tapi tadi berkali-kali dokter menegaskan suami istri. Nah ini gimana tentang anak muda yang sekarang mulai ada tren friends with benefit ini dok, yang jajan keluar? Saya nggak setuju ya. Nanti kamu bukannya dapat udah corona, corona nggak dapat, tapi kamu kenanya HIV/AIDS. Aduh. Siapa yang bisa jamin? Ngeri banget ya. dokter. HIV/AIDS ini di Indonesia sudah termasuk paling tinggi loh. Teman saya di Thailand mengatakan Indonesia akan menggantikan posisi mereka sebagai the number one HIV/AIDS in Asia Pasifik. Jadi please deh, artinya nikahlah gitu loh. Ya, baru kamu melakukan hubungan seks. Kalau belum nikah, kalau kamu ada kesibukan, mau tetap masturbasi, ya silahkan aja. Nggak ada masalah kok untuk melakukan masturbasi sepanjang itu bersih. Oke. Dari segi teknik misalnya kayak oral, apakah Tapi boleh? kalau oral, saya mengatakan tadi, oral resikonya lebih tinggi. Oh gitu. Yang sementara jangan deh, karena oral tuh apa? Kadang-kadang kan sampai masuk ke tenggorokan, ya kan, misalnya melakukan fellatio. Nah itu kita kan takut pasti tenggorokannya ada, terus masuk lagi, campur lagi macam-macam. Lebih baik nggak usah. Ya. Oh dihindari lah ya. Gitu. Yang penting satu juga, selama di rumah itu jaga tubuhmu fit. Jangan cuma mikirin, dengerin hoax yang ada di grup WhatsApp, yang ada di grup yang semua kayaknya tuh hidup itu menjadi ini, aduh nggak usah didengerin dah. Itu yang mengakibatkan imunitas kamu menurun, terlalu ketakutan. Ya udah, kita yang penting sudah melakukan social distancing iya, masker iya, cuci tangan iya, imunitas iya, olahraga iya, tidur cukup, makanan oke. Kalau juga masih kena, rahasia Allah itu rahasia ilahi ya, balik lagi. Jadi kita udah nggak bisa, namanya hidup kita mau udah dicatat kok, ya kan? Dengan berpikir positif seperti itu, seks kamu pasti akan oke. Tapi kalau kamu, terus nanti kalau saya di PHK bagaimana? Masa depan ekonomi hancur bagaimana? Terus nanti hidup kamu ngapain? Memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Yang penting nikmati sekarang bersama istrimu, bersama anak-anakmu, bersama rumahmu, ya, dengan sebaik-baiknya. Oke, berarti intinya kalau bisa kita rangkum adalah be kreatif ya dok ya? Be kreatif, be positif ya dok ya, dan juga harus tetap higienis. Dan ingat ya, sekali lagi, seks yang sehat menghasilkan, meningkatkan imunitas kita. Oke deh dokter, terima kasih loh informasi dokter. Sudah ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih cara aman melakukan hubungan seks di tengah pandemi corona seperti ini. Akhirnya Detikers semoga bisa menjawab ya kegelisahan Detikers yang bingung nih Pak Sutri yang di rumah. Boleh nggak sih sebenarnya? Ternyata boleh, asal higienis, positive thinking dan juga kreatif. Oke deh, sekian aja bincang-bincang sama Dokter Boyke kali ini. Aku pamit, dah.